Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan hidayahnya. Selawat serta salam tak lupa kita ajukan kepada nabi besar kita, nabi agung kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita nanti-nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Yang saya hormati Ibu Maratil Kiptia, Estos, MSI, dan teman-teman yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NIM 1930702078 dari Ilpol B. Adapun materi yang akan saya sampaikan adalah sosiologi politik dan ruang lingkupnya. Sosiologi politik merupakan dua istilah yang menjadi satu, yaitu istilah sosiologi dan politik. Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang definisi masyarakat dan akibat daripada apa yang dilakukan masyarakat. Artinya, sosiologi di sini adalah ilmu yang mengajarkan serta meneliti dalam tindakan yang ada dalam masyarakat. Sedangkan definisi politik yaitu ilmu pengetahuan yang menuntaskan berbagai konflik dalam kehidupan manusia, khususnya dalam membuat keputusan melalui kebijakan-kebijakan tertentu yang dipengaruhi oleh aturan, nilai, dan norma yang ada dalam masyarakat. Sosiologi politik merupakan ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari keteraturan kekuasaan, pemerintahan, lembaga, negara, otoritas, dan hal lainnya yang ada dalam kehidupan masyarakat dan mempengaruhi pola kehidupan yang ada dalam masyarakat. Hal ini menjadi objek kajian sosiologi politik yang sangat penting, mengingat semua segmen kehidupan manusia memerlukan politik, bahkan sejak lahir. Menurut Petrin Sorokin, salah satu ahli sosiologi, ini memberikan penjelasan bahwa pengertian sosiologi politik adalah ilmu pengetahuan yang memberikan penjelasan mengenai hubungan antara manusia dan kekuasaan serta dampak yang diakibatkan dari hubungan tersebut. Adapun menurut Gordon Marshall, dalam pandangannya, pengertian sosiologi politik adalah bagian ilmu sosiologi yang mengkaji tentang sebab dan akibat kekuasaan yang ada dalam kehidupan masyarakat. Dari pengertian di atas, pengertian sosiologi politik secara umum adalah cabang ilmu pengetahuan dalam sosiologi yang mengajarkan tentang pengertian fenomena asal sebagai akibat dari hubungan antara kekuasaan, lembaga sosial, dan masyarakat. Adapun ruang lingkup sosiologi politik ialah sosiologi sebagai studi tentang negara. Kajian dalam sosiologi politik yang pertama adalah spesifik dalam kenegara, khususnya dalam tanggapan masyarakat yang ada di dalamnya, serta kebijakan yang mesti diambil untuk melangsungkan dan mensejahterakan masyarakat. Yang kedua, sosiologi politik sebagai studi tentang kekuasaan. Selain sebagai studi tentang negara dalam peranannya, sosiologi politik juga dipergunakan dalam menanggapi kekuasaan yang langgeng dengan cara-cara yang baik. Kekuasaan ini diperoleh melalui kajian dalam sosiologi politik, terutama dalam menarik partisipasi masyarakat untuk dapat memberikan kepercayaannya. Baiklah, memasuki materi kedua, yaitu partisipasi politik. Partisipasi politik secara harafiah berarti keikutsertaan dalam konteks politik. Hal ini mengacu pada keikutsertaan warga dalam berbagai proses politik. Keikutsertaan warga dalam proses politik tidak hanya berarti ikut mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpin. Karena kalau ini yang terjadi, maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam segala tahapan kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan. Adapun konsep partisipasi politik menjadi sangat penting dalam arus pemikiran deliberatif demokrasi atau demokrasi musyawarah. Pemikiran demokrasi musyawarah
muncul antara lain terdorong oleh tingginya tingkat partisme politik di barat yang terlihat dengan rendahnya tingkat pemilih, hanya berkisar 60-60%. Besarnya kelompok yang tidak puas atau tidak merasa perlu terlibat dalam proses politik. Perwakilan mengkhawatirkan banyak pemikir barat yang lalu dengan konsep deliberative demokrasi. Di Indonesia saat ini, pengguna kata partisipasi politik lebih sering mengacu pada dukungan yang diberikan warga untuk pelaksanaan keputusan yang sudah dibuat oleh para pemimpin. Misalnya, ungkapan pemimpin, "Saya mengharapkan partisipasi masyarakat untuk menghemat BBM dan membatasi penggunaan listrik di rumah." Masing-masing, sebaliknya, jarang kita mendengar ungkapan untuk menempatkan warga sebagai aktor utama pembuatan keputusan. Dengan melihat derajat partisipasi politik warga dalam proses politik rezim atau pemerintahan bisa dilihat dalam spektrum. Yang pertama yaitu rezim otoriter. Warga tidak tahu menahu tentang segala kebijakan dalam keputusan politik. Yang kedua, rezim patrimonial. Warga diberitahu tentang keputusan politik yang telah dibuat oleh para pemimpin tanpa bisa mempengaruhinya. Yang ketiga, rezim partisipatif. Warga tidak bisa mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya. Yang keempat, rezim demokratis. Warga merupakan aktor utama pembuat keputusan politik. Baiklah, materi yang ketiga yaitu analisis studi kasus dalam sosiologi politik daerah Kabupaten Panukal Abab, Lematang Ilir atau Pali. Analisis menurut saya, pilkada serentak yang terjadi pada tahun 2020 se-Indonesia, terkhusus pada Kabupaten Pali, Sumatera Selatan. Adapun sosialisasi yang terjadi di daerah ini yaitu dengan bersosialisasi ke pasar-pasar dengan tujuan menggenjot perhatian masyarakat dalam pemilihan ini, karena suara mereka sangat berharga. Selain itu juga menimbulkan politik yang dimana itu terjadi dikarenakan adanya gerakan sosialisasi yang dilakukan di malam hari yang disebut dengan serangan fajar. Sebagaimana disebut Iwan Dedi sebagai komisioner Bawaslu Pali, bahwa ada 3 orang yang membawa amplop sebanyak 10 amplop yang berisi 100.000 setiap amplopnya yang dibagikan kepada masyarakat agar dapat terpilih. Sekian dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Itu saja yang saya dapat sampaikan. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.